tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada WL, tim pemuji, pemusik, dan semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Ya. Shalom. Ya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Shalom juga bagi saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang saat ini tidak bersama dengan kita di Jakarta. Beliau ada di luar negeri. Ya. Juga kepada Ibu Klarinta yang menghubungi saya sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara sekalian, tema tahun ini gereja GKS yaitu The Year of Achievement and Victory. Achievement, victory itu sinonim. Ya. Nah, saya tergerak untuk menyampaikan subtema dari tema besar tahun ini, yaitu The Ultimate Achievement. Apa temanya? The Ultimate Achievement. Ya, bahasa Inggris dikit ya, walaupun lidah kita nggak biasa ya. Ultimate, ya, yang puncak. Ya. Achievement bisa juga diterjemahkan prestasi, ya, prestasi puncak. Ya. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena tema ini penting. Jangan sampai hidup kita yang hanya 70, 80, kita mencapai sesuatu yang bukan puncak. Ya. Kita tidak mencapai sesuatu yang bernilai abadi. Nah, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Nah, untuk itu saudara sekalian, pastikan kita memahami apa itu ultimate achievement kita yang kita harus capai selama kita hidup di bumi ini. Hidup itu singkat, saudara. Ya, 70 atau 80 itu kalau kuat. Makanya jangan sampai salah apa yang kita harus capai. Nah, di Alkitab, ya, ada seorang raja yang menurut saya yang luar biasa. Dia sudah mencapai achievement yang luar biasa. Ya, nanti saya akan jelaskan achievementnya itu luar biasa. Ya, waktu saya menggali ya, apa yang dia capai selama di bumi ini, ya, kekayaan, kehormatan, ketenaran, kesenangan sensual, ya, itu dia sudah raih semua. Ya. Boleh dibilang apa lu gak ada, apa lu perlu, gua ada. Dia memiliki semuanya. Apa yang diinginkan manusia itu dia punya semua. Ya. Tetapi ternyata ya, dia menyesali saudara. Ya. Waktu saya merenungkan ya, tema yang saya mau sampaikan ini, saya bilang ini luar biasa ya. Orang sudah mencapai segala-galanya, ternyata yang dia capai itu sia-sia. Siapakah dia saudara? Dia seorang raja, ayahnya juga raja. Siapa dia? Dia pengkhotbah. Namanya Salomo. Ya, Salomo. Ya, dia tulis pengkhotbah ini ya, ketika dia sudah tua. Ya. Waktu dia muda, dia karang Kidung Agung. Ya, ketika dia setengah tua, STW, dia tulis Amsal. Nah, ketika dia tua, ya, tadi setengah tua, ketika dia tua, dia tulis pengkhotbah. Ternyata luar biasa, saudara sekalian. Ya, jadi kitab pengkhotbah ini adalah kitab hagiografa. Ya, hagiografa itu tulisan-tulisan kudus. Ya. Nah, pengkhotbah bahasa Ibraninya Kohelet. Ya, kalau bahasa Yunaninya, ya, Septuaginta itu menerjemahkan Ecclesiastes. Ya. Nah, tema utama dari kitab pengkhotbah ini yang ditulis oleh Salomo 1000 tahun sebelum Masehi, tahun 935. Itu temanya kesia-siaan hidup yang terlepas dari Allah. Jadi kalau saudara terlepas dari Allah, apapun achievement saudara, sia-sia. Garing amin saudara. Jadi kalau saudara terlepas dari Allah, achievement apapun yang saudara raih, seperti Salomo, sia-sia. Nah, untuk itu kita mau belajar saudara sekalian. Apa yang kita harus capai, yang paling prinsip, yang paling krusial ya, dalam hidup ini. Jangan sampai saudara salah seperti Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 11 dikatakan begini. Ini dalam judul perikopnya hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Ya. Saya juga bingung, hikmat kebodohan sia-sia belaka. Kalau kebodohan ya, itu memang sia-sia. Jangan sampai kita bodoh saudara. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 11. Nanti saudara bisa baca dari ayat 1 dan selanjutnya. Bahasa Indonesia mengatakan begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Jadi jangan susah payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi dia bilang, segala usaha yang telah kulakukan dengan jerih payah, lihat, itu sia-sia. Ya, sia-sia. Salomo itu, tadi saya katakan, sudah mencapai apapun yang diinginkan oleh manusia. Ya, apapun. Kekayaan. Dia kayanya na'udzubillah min dalik. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan. Itu kagak habis-habis.
Saking kayanya. Saya iseng-iseng, saya kan ekonomi ya, saya coba teliti. Raja Salomo itu setiap tahun dapat penghasilan dari emas itu 666 talenta emas. Itu sama dengan 23 ton. 23 ton emas setiap tahun, dia memerintah selama 40 tahun. Saudara hitung sendiri, kalkulator saudara nggak akan cukup. Saya coba hitung ya. Jadi dia setahun itu kalau 23 juta gram, karena 23 juta ton, 23 ribu kilo, itu sama 23 ton, ya, 666 talenta. Itu kalau emas sekarang berapa ya? Ada yang tahu? 1 juta 300. Kaliin, saya kaliin iseng-iseng, 23 juta gram kali 1,3 itu sama dengan 29,9. Bulatin deh sama teman saudara ya. 30 nolnya 12 kali 40 itu kan setahun. Itu sama dengan saudara 1196 T. Itu duit semua. Duit kalau diduitin saudara. Emas kan lagi booming, betul nggak saudara sekalian? Maka orang-orang pada ngumpulin emas, negara-negara pada ngumpulin emas. Ya. Negara yang paling banyak cadangan emasnya, saudara tahu nggak di mana? Australia, 12.000 ton. Luar biasa. Rusia, 11.100 ton. Amerika, makanya pada berbondong-bondong ke Amerika tuh. 5.000 ton kalau nggak salah ya. Nah, jadi saudara penghasilan Salomo itu luar biasa. Makanya Alkitab mengatakan dia ini melebihi dari manapun. Ya. Tetapi coba bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Ya. Jadi achievement itu baru penghasilan dari emas. Belum dari persembahan dari kepala negara yang lain. Ratu Seba itu mempersembahkan emas juga begitu banyak. Jadi kalau bicara soal kekayaan, achievement dari Salomo ini, nggak ada yang lawan. Nggak ada yang lawan, saudara. Nah, dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan gini. Yet, when I reflected on everything I had accomplished, yang saya sudah accomplish, capai, and on the effort that I had expended to accomplish it. Jadi effort usaha yang dia udah expended, yang udah dikeluarkan untuk mencapainya. I concluded, saya menyimpulkan. Nah, ini kesimpulannya perhatikan saudara. All these achievements, semua pencapaiannya itu, tadi saya baru sebagian, karena waktu ya. Ngomong-ngomong, istrinya Salomo ada yang tahu berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Totalnya berapa? 1.000. Itu ada pengacara yang punya aspri 300, kalah. 300 sama gundiknya udah kalah. Sudah tahu, istrinya 700 dari kaum kalangan bangsawan. Kalau bangsawan itu badannya wangi, rambutnya bagus, nggak tengik, apalagi kutuan. Iyalah, karena perawatannya, skincare-nya tuh mahal, SK2 atau apa saudara, yang sekali pakai begini ceban. Iya betul, saya dulu juga kaget, itu kok mahal gituan ya. Untung istri saya nggak suka dandan, dia hanya pakai Viva saudara. Ini bukan promosi, tapi kalau memang cantik mah tetap cantik saudaranya. Water tatai hujan yang han meli hen cuming. Ini 1.000 saudara, itu kan berapa tahun saudara? 3 tahun. Saudara sama ini ketemu, cantiknya luar biasa ya. Memang kalau cantik itu beautiful itu mutlak. Kalau hidungnya mancung, giginya rata, matanya jeli, udah pasti cantik dah. Kalau jelek, ya jelek relatif saudara ya. Saya bayangin kalau 1.000, itu pria mana yang gak bahagia saudara sekalian. Tapi dia bilang, all these achievements and possessions, artinya miliknya. Kalau saudara baca ini dari Pengkhotbah 2 ayat 1 tuh, dia minum anggur sepuasnya, dia punya biduan nita, dia punya bangunan-bangunan, dia punya kebun-kebun. Saudara ya kalau udah umur tertentu ingin punya kebun rumah yang bagus. Betul nggak saudara? Punya kolam ikan, ada kolam koi, gitu saudara. Ini Salomo udah punya semua. Dia bilang, all these achievements and possessions are ultimately profitless. Ultimately, susah banget ya. Ultimately profitless. Jadi semuanya itu profitless. Tahu saudara profitless? Less itu berarti tidak. Profit itu untung. Jadi profitless nggak ada untungnya. Kalau less begitu. Fatherless artinya nggak punya ayah. Homeless nggak punya rumah. Males nggak punya mama. Makanya males. Jadi saudara, all this achievement possession itu profitless. Ada kata ultimately. Artinya paling puncak itu nggak ada gunanya. Dia gambarkan like chasing the wind. Seperti mengejar atau menjaring angin. Saudara bisa nggak nangkep angin? Nggak bisa. Saudara nggak usah tangkap angin dalam saudara juga ada, betul nggak? Betul, kadang-kadang keluarnya tanpa permisi.
Tapi hadiratnya bisa dirasakan kiri kanan depan belakang. Kita nggak bisa tangkap itu angin. There is nothing gain from them. Nggak ada untungnya. Yang kita dapat itu di bumi ini. Jadi saudara sekalian luar biasa ya. Nah, ada satu komentar penulis satu raja-raja, apa yang dicapai oleh Salomo ini, itu di slide selanjutnya, itu dikatakan begini. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal apa? Kekayaan. Dan apa? Hikmat. Kalau orang punya hikmat, punya kecerdasan, pasti diminta pendapatnya. Makanya nggak heran di ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Termasuk Ratu Seba. Ratu Seba itu datang dengan berbagai macam hadiah. Hadiah yang dia bawa salah satunya adalah emas. Saudara tahu nggak emas yang dibawa oleh Ratu Seba? Ada yang tahu nggak? Di 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Ratu Seba membawa 4.000 kilogram emas. Saudara pernah lihat 4.000 kilogram emas atau 4 ton emas? Belum pernah. Belum pernah. Sama saudara ya. Saudara, saya baca satu berita, ada pendeta yang punya emas 10 kilo. 10 kilo. Sekarang kalau 1 gramnya 1.300.000, berapa saudara? Ya hitung sendiri lah ya. Duit apa? Harta orang. Itu 4 ton saudara. Aduh luar biasa. Karena orang mau datang, mau ketemu dia. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Raja-raja juga, kitab raja-raja juga menunjukkan ternyata apa yang Salomo sudah capai itu bukan hanya profitless, ya, tetapi juga saudara itu membuat Tuhan itu murka. Karena apa? Hatinya menyimpang, hatinya berkhianat kepada Tuhan. Coba kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 9 dan 10. Ada tuh di situ ya. Sebab Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Kalau Tuhan murka, tamat saudara. Paulus pernah menulis gini, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Loh, kalau nggak mengasihi Allah terkutuk. Sama dengan kalau Tuhan murka, tamat kita. Sebab Tuhan murka, sebab Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Kenapa? Sebab hatinya telah menyimpang, berkhianat daripada Tuhan, Allah Israel. Yang, perhatikan, telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, 2 kali. Ayat 10, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Kalau tadi lagu pas banget tuh ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu harus kita pegang saudara, amin. Meskipun kita nggak kaya, meskipun kita menderita, kalau kita punya Yesus, masa depan kita, harapan kita nggak akan hilang. Jadi dikatakan menyimpang. 2 kali Tuhan menampakkan diri, dia menyimpang. Karena apa? Harta yang banyak itu bisa menyimpangkan seseorang. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Ya karena wanita yang dia nikahi 700 itu dari kaum para bangsawan, dari raja-raja. Yang notabene mereka ada penyembah berhala. Makanya cari wanita, cari istri, saudara nih yang masih muda, yang single. Cari yang takut Tuhan, amin. Aman. Yang wanita juga begitu. Cari yang takut Tuhan prianya. Amin saudara sekalian. Jangan yang, wah saya mau yang kaya pak, yang hidungnya mancung pak, yang badannya tegap pak. Kalau yang pria saya mau yang cantik pak, yang tinggi, yang putih, yang bersih, yang kaya. Ya kalau kita biasa-biasa aja saudara, nggak usah muluk-muluk. Yang penting kita takut Tuhan, amin. Gitu saudara. Kayak saya dulu waktu ngejar seorang gadis, ya, saya kan nggak ganteng-ganteng amat. Ini baru-baru aja saya udah mulai ini. Saya nggak pede. Ada yang ngajarin kalau mau pede, ngaca. Sambil dengan yakin bilang, saya ganteng, saya ganteng, saya ganteng. Cuman masalahnya jangan sering-sering. Kenapa? Bohong itu dosa. Jadi saya pede begitu. Ditolak saudara. Aduh. Saudara tahu nggak kalau ditolak cewek rasanya gimana? Sakitnya gimana? Sakitnya di sini, sini. Betul loh, sakit loh. Saya bilang kenapa nggak enak ini? Dunia kayak runtuh begitu saudara. Ya. Untung saya tuh orang yang gigih. Maju terus, pantang mundur. Jadi saya nggak mundur. Ditolak nggak apa-apa. Kan dia belum menikah ini. Saya maju terus. Ditolak lagi pakai surat lagi, lebih halus. Saya bilang bodoh amat, maju terus, pantang mundur, jangan maju perut, pantatnya mundur, maju saya. Tapi benar loh, orang kalau gigih itu akhirnya dapat, betul nggak? Nah ini yang saya kejar waktu saya muda nih. Ya gitu, yang gitu jangan ditepokin saudara ya. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita menyimpang gara-gara wanita. Saya bersyukur dapat istri ini. Kalau saya dapat istri yang materialisme, saya mungkin nggak jadi pendeta. Iya betul loh. Waktu saya mau full time gitu ya,
Penghasilan saudara-saudara sekalian memang nggak kayak Salomo, jauh lah ya. Saya tuh udah kerja. Nah, Pak Bobi nih, adiknya itu satu kantor sama saya. Ya, pangkatnya kalau nggak salah udah VP atau EVP. Saya juga begitu, udah EVP. EVP itu asisten vice president. Satu lagi udah VP. Ya, bukannya EVP almost vice president, enggak. Saya itu sedang dipropose untuk VP. Jadi penghasilan udah lumayan, udah enak. Kalau saya full, pendeta penghasilannya berapa? Aduh, saya mikir hampir 3 tahun. Tapi untung dilepas tuh. Ya. Dan bersyukurnya, kenapa saya takut full time? Mesti mempertimbangkan sampai 3 tahun. Karena saya takut kalau penghasilan saya turun, nanti dihina. Ya, laki gue penghasilannya rendah. Itu nggak kuat saya. Tapi puji Tuhan, saya udah full time ini udah 20 tahun lagi, nggak keluar dari mulut dia. Ya. Kenapa? Dia juga udah pensiun, sama-sama income-nya rendah, saudara ya. Udah berapa tahun? 6 tahun lebih, saudara ya. Nah itu saudara sekalian ya. Jadi jangan sampai gara-gara apa yang kita capai, itu membuat kita menyimpang. Nah yang lebih miris saudara, Nabi Nehemia itu menyinggung apa yang terjadi dengan Salomo. Nah dia bilang begini, ya, bukankah Salomo, Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu tuh. Makanya betul, ya, materialisme, ya, kesenangan sensual, itu tuh dosa saudara. Makanya Alkitab mengatakan percintaan, persahabatan dengan dunia itu musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jadi jangan sampai kita punya kesenangan dengan dunia. Apalagi sekarang saudara sekalian. Aduh, saya sampai mikirin nih kaum milenial, kaum Z ini, generasi Z ini gimana bisa survive di tengah dunia yang begini. Saya ini sejak muda, dari sekolah minggu, remaja, ketua pemuda terus ya. Itu aja sulit loh. Untuk melepaskan kerjaan itu susah. Kayak diikat begitu. Nah, saya pernah baca artikel, itu namanya belenggu emas. Sulit, mau dilepas, nanti income turun gimana? Ya. Untung saya lepas dan saya didukung sama istri saya. Kalau enggak sampai 20 tahun jadi pendeta, bengek. Enggak kuat. Karena terbukti, saudara, ada orang, dia karena kondisi ekonomi pada waktu itu memang lagi resesi, dia dipecat. Enggak dapat pekerjaan sekian lama. Dia dihina sama istrinya yang direktur. Saudara tahu apa yang terjadi? Meninggal dalam usia 35-an. Dan saya menyaksikan ketika dimandiin, saya lihat nggak ada cacat atau ini, badannya tegap. Saya tanya kenapa kok bisa meninggal? Paru-parunya hangus. Saya bilang dia kagak ngerokok, saya tahu. Dia nggak minum alkohol. Dia sehat, olahraga N1, N2, N3 sampai encok, badannya bagus. Tapi kenapa bisa meninggal? Karena makan dalam, makan hati. Makanya ya ibu-ibu ya sebagai istri jangan buat suami itu makan hati, cepat mati dia, nggak kuat. Kalau wanita tuh lebih kuat. Ya. Udah di KDRT dia kagak mati-mati, malah suaminya yang mati. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Nah, dikatakan telah berbuat dosa karena hal semacam itu. Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allah. Diangkat oleh Allah menjadi raja seluruh Israel. Kan luar biasa nih achievementnya sebenarnya. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa perempuan-perempuan asing itu. Jadi Salomo jatuh dalam dosa. Padahal achievementnya luar biasa, pencapaiannya, prestasinya luar biasa. Nah untuk itu saudara jangan sampai kita seperti Salomo, ini tragis. Ada yang mencoba menafsirkan Salomo ini kemana? Ya kalau Allah murka, nggak mungkin bisa bersama dengan dia di keabadian. Nah buat apa tuh yang dia udah capai itu buat apa? Buat apa saudara sekalian? Memang kita butuh uang, betul nggak? Kalau kita beli bensin kan butuh uang, betul nggak? Nggak mungkin saya kumpulin daun di depan rumah saya, nanti waktu isi bensin saya kasih daun. Nggak mungkin, pasti pakai uang. Tapi jangan sampai gara-gara mengejar uang, kita melalaikan tujuan utama yang paling penting yang kita harus capai. Nah kata ultimate itu punya beberapa arti. Yang pertama greatest. Greatest itu yang paling besar. Biggest, yang paling gede. Final. Tidak ada yang lain. Ya. Supreme. Supreme itu puncak begitu. Ya, kita bisa diklik. Maksimum. Ya, maksimum artinya yang paling maksimum. Ya, bisa diklik media. Last, yang terakhir. Artinya jangan ada yang lain lagi. Ini yang terakhir. Nah, mumpung saudara sadar ada khotbah seperti ini, ubah. Jangan saya ini dari sekolah minggu remaja itu ngejarnya waktu itu saya mesti kaya supaya bisa dihormati. Karena saya waktu itu papi saya cuma driver, anak 5. Bagaimana ngatur uangnya? Kalau mau makan Indomie, itu telurnya 1 dikocok saudara. Buat anaknya 5. Saya ingat tuh sampai saya tanya mami saya, ini telurnya mana Mi? Itu tuh udah nyampur. Susah nyarinya gimana kalau Indomie dicampur telur ini mana Mi? Itu cari sendiri. Saya cari sampai sekarang nggak ketemu tuh kalau dicampur gitu.
Makanya saya kalau sekarang nih, kalau Indomie, ya, saya maunya mie mewah. Ya, mie mewah tuh 9.000. Telurnya saya mau 2. Ya, telur bebek sama telur ayam kampung. Jadi kalau makan, aduh balas dendam gua. Nah itu saudara ya. Jadi saya pengen kaya. Makanya saya kerja keras. Ya, pagi-pagi pulang petang begitu. Ya, tanya Pak Yongki itu ya, adanya apa ini. Makanya saya dikasih gelar P14. Saya yakin sampai sekarang belum ada yang hafal, saya udah ulangi berkali-kali. Pagi-pagi pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, pala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Belum ada yang hafal 14. Karena saya ngapalinnya 7 tahun, saudara. Jadi yang terakhir itu harus itu. Ya, yang ending, yang the highest. Apa tuh? Ya, achievement itu sebenarnya pengalaman. Pengalaman kita mencapainya. Mencapai satu tujuan yang kita udah set. Makanya kita harus setting nih. Kalau saudara mungkin tujuannya seperti saya waktu saya remaja, udah mesti diubah. Karena nanti useless, profitless, gak ada gunanya. Jadi ambisi itu sebagai chief driver. Dia yang menentukan achievement kita. Perlu. Kayak saya kan punya ambisi begitu ya. Itu betul. Walaupun saya lulusan lokal, bisa mencapai itu. Karena apa? Kerja kayak kulit, kayak kuda, dicambuk dan didera gitu, kayak kuda lumping begitu, saudara. Sehingga nggak ada yang lawan. Pagi-pagi pulang jam 2 pagi udah datang. Sampai bos saya bilang, lu kapan pulangnya? Apa lu pulang apa nggak pulang? Jadi saya pulang jam 2. Itu jam 6 ya, 30 saya udah di kantor. Tuh saudara. Jadi waktu pulang itu bareng sama maling. Maling istirahat, saya udah balik lagi kerja. Kayak begini mana yang lawan? Gitu. Kerjaan beres semua. Target saya selesaikan semua. Saya takut jabatan saya diambil orang. Makanya saya kerja seperti itu. Makanya tipe saya berkali-kali. Karena serosis, itu kelelahan kronis nih. Untung saya berhenti, kalau enggak, serosis saya bisa stadium akhir. Ya. Jadi belum umur 40 saya mati muda, saudara. Dengan saya pensiun, waktu saya lebih banyak. Sehingga saya bisa mencapai 60 nih, tahun ini, tahun depan, saudara. Ya. Kan masih segar, amin saudara sekalian. Ya. Pusat masih bisa kuat tuh, 60 kali seminggu, saudara. Jadi ambisi itu strong desire untuk mencapai sukses. Itu perlu, saudara. Ya. Untuk mencapai goal atau sesuatu yang kita inginkan. Makanya kita mesti set keinginan kita ini apa. Jangan sampai salah. Karena kalau kita nggak punya ambisi ini, ambisi yang lain yang kita kejar. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Saya puji Tuhan, saudara ya, bisa menyadari ya, di akhir ya, saya pensiun begitu. Waduh, kalau saya dulu kejar, memang mungkin saya lebih kaya dari kalau saya pensiun dibandingkan saya masih lanjut, saya mungkin lebih kaya, mungkin. Karena saya dapat saham, dapat future bonus, ya. Kemudian dapat bonus yang biasa. Tuh. Pasti numpuk, saudara. Apalagi istri saya hemat, makannya dikit, saudara. Iya, dikumpulin dikit-dikit. Dikit-dikit dia beli dolar, begitu. Dia beli dolar, ditabung emas. Ya. Kalau pakaian dia nggak terlalu begitu, apalagi yang begini, udah enggak. Ya, dandan aja juga di mobil. Dulu saya lihat waktu di dandan mobil, saking begitu ya, terpesona, saya rem mendadak sampai begini. Aduh, sejak itu pas dia dandan saya udah hati-hati ya, jangan sampai dia begini, saudara. Apalagi dia nggak sadar, wah, udah kocan begini. Jadi saudara sekalian, jangan sampai salah apa yang kita kejar. Nah, saudara, apa yang kita mesti kejar? Paulus itu memberitahu, saudara. Paulus bilang begini, ini yang mesti dikejar. Karena achievement itu sebenarnya adalah sebuah sukses, sebuah prestasi, hasil yang kita harus capai, yang kita harus usahakan selama kita di bumi. Ini fulfillment yang nggak boleh enggak, saudara. Makanya the year of achievement and victory. Ini pertandingan, ya, kemenangan yang kita mesti raih ketika hidup di bumi ini. Jangan sampai enggak. Yang lain saudara mungkin boleh gagal. Saudara mungkin nggak mencapai atau nggak mendapatkan possession seperti yang orang-orang miliki. Ada yang main kripto sampai rekeningnya 1 triliun. 1 triliun masih muda. Atau saudara nggak mendapat wanita idaman yang seperti saudara dapatkan. Tapi bersyukur dengan wanita yang ada. Atau saudara mendapatkan pria yang, ya kalau boleh ditukar panci saya tukar nih. Nggak ada masalah saudara. Atau saudara kerja di, ya perusahaannya kok begini, tokenya atau bosnya kok begini. Itu bukan masalah. Atau saudara nggak dapat masuk perguruan tinggi negeri. Ya nggak ada masalah. Karena jadi masalah kalau saudara nggak mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Nah Paulus bilang begini. Ya. Dikatakan begini, bisa diklik. Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini yang kita harus capai, saudara. Yang kita harus kejar sejadi-jadinya. Berubah seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan. Itu harus jadi ambisi kita. Makanya Paulus mengatakan 2 Korintus 5 ayat 9. So then, sebab itu,
Ya, dia bilang, whether we are alive or away, apakah kita hidup atau kita meninggal atau mati, dia bilang begini. Ya. Jadi ini bahasa Inggris mengatakan begitu. Kita sadar atau enggak sadar, atau kita hidup dalam tubuh ini atau di luar tubuh ini, ya dia bilang apa? We make it our ambition to please him. Jadi ambisi kita, dia bilang tuh di situ, adalah menyenangkan hati Allah. Berusaha, baik di dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya berkenan. Jadi berkenan kepada Allah harus jadi ambisi ultimate yang paling utama. Amin, saudara sekalian. Kalau enggak, kita akan diubah menjadi serupa dengan dunia. Orang serupa dengan dunia itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Memang dunia menawarkan kalau kita memiliki segalanya itu nyaman. Kalau orang Singapura itu yang dikejar tuh 5C. Ya. Cash mesti tinggi. Kemudian apa? Car, mobil. Kemudian kredit card, mesti yang kredit limitnya yang tidak terbatas kalau perlu. Kemudian apa lagi? Kondominium. Apartemen, kalau bisa yang luar biasa. Country club, nah itu 5 tuh dia kejar. Padahal semua itu nanti kita tinggalkan. Apa yang kita peroleh semuanya kita tinggalkan. Amin, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Saya ini pendeta yang lebih banyak nguburin orang di pemakaman. Karena saya suka masukin di IG. Ada pendeta yang komen, saya perhatiin kamu kok pendeta yang lebih banyak nguburin atau makamin orang. Akibatnya apa? Saya persiapannya pasti kan soal kematian, betul nggak? Bukan soal berkat. Dan saya menyimpulkan, saudara sekalian, apa yang orang udah capai, nanti akhirnya dia tinggalkan. Betul nggak, saudara? Misal saudara dapat emas, tadi itu ada pendeta yang 10 kilo atau 20 kilo. Dia udah dapat. Dia bilang, nanti sebelum mati, tolong masukin di peti saya emas 10 kilo. Kalau dimasukin, apa yang terjadi? Digali orang. Sama, Bait Salomo itu bangunan yang termahal, terbegah di muka bumi ini. Bayangin, ya. Ayahnya itu menyiapkan emas itu sebanyak 290 ton kalau nggak salah. Jadi sekian triliun itu bangunan itu. Makanya nggak heran ketika Bait Salomo dipugar oleh Raja Herodes, kemudian tahun 70 dihancurkan, itu digali karena emasnya banyak di situ. Sampai sekarang nggak ada puing-puingnya, nggak ada bentuknya lagi, hilang, ditinggalkan, saudara sekalian. Makanya kita harus mencapai yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Ya, hidup berkenan kepadanya, sempurna seperti Bapa di sorga. Itu kita mesti capai, ya, seperti Yesus. Kehendak Allah itu adalah percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus itu punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan Yesus itu bukannya capcay, puyung, hai, siomay. Ada satu istilah, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, kalau Yesus makan, melakukan kehendak Allah, Dia akan berkenan kepada Bapa di surga. Karena melakukan kehendak Allah. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang berkenan. Nah, sama kita juga makanan kita, ya kalau jasmani ya terserah saudara. Tetapi secara rohani makanan kita adalah melakukan kehendak Allah. Supaya kita berkenan. Amin, saudara sekalian. Karena ujung-ujungnya, kalau prestasi kita itu hanya jasmani, ya orang paling kagum ya. Saya pernah lihat pemakaman, persemayaman, itu 6 ruangan kalau nggak salah ya. Itu dihias luar biasa ya. Emang bukan saya yang khotbah, walaupun saya nggak diundang di situ, saudara ya. Itu luar biasa megahnya. Itu ada pondok-pondok. Ya. Pondok-pondoknya ada Starbucks, ada Häagen-Dazs, ada segala macam. Tetapi kalau orang ini hidupnya nggak berkenan kepada Allah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Seperti orang kaya dan Lazarus, setiap hari berpakaian mewah, makanannya mewah. Ketika mati, dia ada di Hades. Lazarus walaupun susah, dia tetap di dalam Tuhan, dia mati di pangkuan Abraham. Itu metafora satu suasana yang luar biasa. Nah, jadi saudara sekalian, ambisi kita yang harus kita capai adalah berkenan kepada Bapa di surga. Serupa dengan Kristus, coba klik. Itu disadari oleh Paulus. Makanya Paulus di Filipi 3 ayat 10 mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana? Perhatikan. Aku menjadi apa? Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi serupa dengan Yesus itu harus jadi ambisi kita. Amin. Bukan yang lain yang kita harus kerjakan siang dan malam. Yang lain itu nanti akan ditambahkan. Amin. Makanya cari itu dulu, saudara. Jangan seperti murid Yesus namanya Yudas. Yudas ini diprediksi itu jadi rasul setara dengan Petrus, Yohanes, Yakobus. Tetapi cara berpikir Yudas ini ya hanya materialisme. Padahal Yudas itu, saudara sekalian, kalau saya coba teliti ya, ada satu bagan, dia dipilih langsung. Kalau saudara baca di Yohanes 6 ayat 70 sampai 71, Tuhan Yesus pilih langsung. Yudas tuh. Bisa diklik. Mendengar pengajaran sama dari Yesus. Sama, 12 murid di mana-mana juga diajak, kemana-mana diajak.
Tapi Yudas ini cinta uang dan materialisme. Alkitab mencatat dia sering mencuri. Kalau dibaca di Yohanes 12 ayat 6. Sering mencuri. Ya. Makanya kalau hamba Tuhan materialisme itu sulit dipakai Tuhan. Nggak bisa dipakai Tuhan untuk bisa mengubah orang. Karena dirinya sendiri nggak berubah. Makanya nggak heran Yudas itu dirasuk iblis. Dan nggak bisa dibilangin. Makanya akhirnya dia menjual Yesus. Kalau dia menjual Yesus, saudara sekalian, gantung diri. Saudara tahu dia gantung diri di mana? Di pohon, yang pasti bukan pohon toge, saudara sekalian. Nah, slide yang terakhir sebelum yang paling terakhir. Nah, slide 11. Bisa diklik. Ya. Orang Kristen itu diprediksi, diproyeksi, itu mencapai tujuan pencapaian yang paling ultimate adalah menjadi anak Allah. Setiap orang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Jadi itu harus jadi satu-satunya obsesi kita. Seperti Yesus. Di mana Bapak berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi kita harus dengarkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Kita ikuti. Yesus melakukan kehendak Allah selama seantero hidupnya. Kita lakukan. Itu yang ultimum yang kita harus capai sebagai anak Allah. Nah, masalahnya saudara sekalian, kalau kita dikukung, bisa diklik, dikukung dengan cinta uang, materialisme, kesenangan dunia, apa yang terjadi saudara sekalian? Kita nggak bisa diproses menjadi murid. Nggak bisa. Karena Yesus berkata begini, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Nggak bisa jadi murid. Seperti Yesus. Ya. Seperti Yesus itu gimana sih ya? Emang abstrak, tapi saya bisa gambarkan. Yesus pernah berkata begini, siapa di antaramu ya, yang membuktikan aku berbuat dosa? Jadi Yesus itu hidupnya tidak berbuat dosa. Dalam segala aspek. Nah kita juga begitu saudara sekalian. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Gampang atau susah? Susah. Makanya ada orang kaya yang mau ikut Yesus, yang mau hidup kekal, dia bertanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Hidup kekal itu hidup berkualitas. Untuk bisa hidup berkualitas harus dimuridkan. Yesus bilang, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan hukum Taurat? Dia jawab sendiri. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Dia bilang apa? Semuanya itu telah kuturuti sejak muda. Apalagi yang kurang? Nah ini. Hidup, ini kalau udah luar biasa. Orang muda, kaya, moralnya bagus. Ini kurang. Yang harus dikejar adalah apa? Yesus bilang, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Alkitab mencatat, ketika mendengar perintah Yesus jual segala miliknya, karena dia terikat dengan miliknya. Bahasa sekarangnya, dia melengos. Kemudian Alkitab mengatakan dia kecewa, dia sedih. Sebab apa? Hartanya banyak. Sebab banyak hartanya. Kalau di Lukas itu mengatakan Lukas 18 ayat 23, sebab dia sangat kaya. Jadi kekayaannya itu membuat dia nggak bisa mencapai goal tujuan yang Tuhan inginkan. Yaitu apa? Sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Kristus. Makanya Yesus bilang lebih mudah seekor onta masuk dalam kerajaan surga daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jadi lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak menembus batas, kita akan menjadi seperti Yudas. Yang akhirnya bukan menjadi anak Allah, son of God, tetapi son of perdition. Anak kebinasaan, kita binasa. Makanya saudara sekalian, jangan sampai kita mengejar yang salah. Amin saudara sekalian, kita harus punya ambisi. Slide terakhir. Ambisi yang dikuduskan. Coba katakan ambisi yang dikuduskan. Apa tuh ambisi yang dikuduskan? Mau menjadi seperti Kristus. Ya, itu yang kita harus kerjakan siang dan malam. Nanti semuanya akan ditambahkan. Dan itu saya buktikan saudara sekalian. Selama saya 20 tahun, istri saya 27 tahun full. Ya, kita nggak kekurangan tuh. Dulu saya mikir gini, kalau ada apa-apa, anak saya udah kuliah, udah selesai nggak ada yang ngutang. Terus kalau ada apa-apa sakit gimana ya? Nah istri saya pernah kecelakaan tuh, patah di sini. Saudara tahu operasi tulang kan mahal. Itu bisa dicukupi. Jadi saya pikir kalau soal makan minum, ya cukup lah. Pasti Tuhan cukupi, amin. Tetapi menjadi seperti Yesus, itu harus kerja keras. Harus sungguh-sungguh, serius, melepaskan semuanya. Kalau nggak bisa. Dan itu yang nanti kita akan capai, kita akan miliki. Kenapa? Itu prestasi abadi yang kita harus capai. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.